Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Maslikan yang kami banggakan serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam. Sebelum melakukan pembahasan ke materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya atas nama Hudi Prayogo, yang kedua Siti Mindarwati, yang ketiga Eka Nurrohmah, yang keempat Ahmad Ubaidillah Abbas, yang kelima saya sendiri Yulinar Puput Frastika, yang keenam Hanifan Pep Marsen, yang ketujuh Rudi Heri Santoso, yang kedelapan Nur Sofi'i, sedangkan yang terakhir yang kesembilan ada anggota kami atas nama Dwi Widianto. Nah teman-teman, langsung saja ke slide yang pertama. Pada materi prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam, ini terdapat 8 poin pembahasan. Untuk poin yang pertama yaitu konsep Islam tentang kebutuhan. Nah, pada sub pembahasan ini kita akan mempelajari pentingnya kebutuhan bagi manusia dalam kajian Islam. Untuk poin yang kedua yaitu konsep maslahah dalam konsumsi sesuai dengan maqasid al-syariah. Nah, pada konsep ini menjelaskan pentingnya pencapaian kemaslahatan atau maslahah yang merupakan tujuan dari maqasid al-syariah. Untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu maslahah dalam income dan expenditure. Pada sub ini menjelaskan bagaimana mekanisme dari pencarian rezeki dan pengeluaran rezeki. Selanjutnya untuk poin pembahasan yang keempat yaitu aplikasi maqasid al-syariah dalam final spending. Nah, untuk final spending itu sendiri yang dimaksud adalah konsumsi dan infak seorang muslim. Untuk lebih jelasnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Lanjut ke poin kelima yaitu budaya konsumerisme sebagai antitesis maqasid al-syariah, dan untuk poin yang keenam yaitu perkembangan budaya konsumerisme, dan untuk poin yang ketujuh yaitu beberapa faktor tersebarnya budaya konsumerisme, dan yang kedelapan poin yang terakhir yaitu konsumerisme versus keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi pembahasan pada sub yang terakhir ini dapat saya jelaskan sedikit ya, bahwa Islam mengharuskan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, baik dalam hal modal dan usaha maupun produksi dan konsumsi. Nah, itu dia sub-sub pembahasan materi yang mana akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Untuk poin yang pertama itu sendiri akan saya jelaskan. Lanjut ke slide yang ketiga, yaitu konsep Islam tentang kebutuhan. Konsep Islam tentang kebutuhan itu sendiri dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh maslahah, yang mana dalam pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam itu tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam Islam. Sedangkan pada ekonomi Islam, perilaku konsumen harus didasari oleh faktor kebutuhan, bukan faktor keinginan. Nah, untuk kebutuhan itu sendiri pengertiannya adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, yang mana terdapat 5 tujuan aktivitas ekonomi Islam yang sempurna menurut Islam, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
Tujuan yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk tujuan yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Tujuan yang keempat, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Dan tujuan yang kelima, yang terakhir, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. Nah, dari tujuan tersebut mempunyai satu tujuan, atau katakanlah dapat kita simpulkan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kelima tujuan itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, marilah kita lanjutkan untuk slide keempat. Untuk beberapa sifat maslahah. Maslahah yang pertama itu bersifat objektif. Kemudian yang kedua, maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Dalam konteks ini, konsep maslahah sangat tepat untuk diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan saniyat. Kemudian yang B, yaitu konsep maslahah dalam konsumsi sesuai dengan maqasid al-syariah. Dalam ekonomi Islam, konsumsi berdasarkan kebutuhan biasanya akan lebih dekat dengan istilah maslahah atau kebaikan. Sementara konsumsi yang berdasarkan keinginan akan diidentifikasikan sesuai dengan utilitas atau sesuai dengan kepuasan. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan atau maslahah. Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari maqasid al-syariah. Konsep utilitas dengan subjektif karena bertolak belakang pada konsep pemenuhan kepuasan. Sedangkan satu orang dengan orang lainnya mempunyai arti makna puas yang berbeda-beda. Dan konsep maslahah ini relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan, yang mana setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional, normatif, dan positif. Ada beberapa perbedaan maslahah dan utilitas. Yang pertama, maslahah individual akan relatif konsisten dengan maslahah sosial. Yang kedua, maslahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, maslahah merupakan konsep yang terukur dan dapat dibandingkan. Dan yang selanjutnya, hukum maslahah dan utilitas. Yang pertama, hukum penurunan utilitas marginal. Dalam konsep ilmu ekonomi konvensional, dikenal hukum penurunan marginal utilitas atau law of diminishing marginal utility. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang berulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumen berikutnya akan semakin menurun. Tentang maslahah dalam ikome dan ekspenditur, yaitu ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu ikome atau disebut pencarian rezeki, dan ekspenditur atau disebut pengeluaran. Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses yang halal dan sah sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang atau jasa dengan cara yang baik pula. Lalu pemasukan ikome yaitu ada dua. Satu, kualitas adalah seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dua, kuantitas. Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya, terlebih lagi agar bisa mencukupi kebutuhan dasar orang lain. Pengeluaran atau ekspenditur yaitu ada dua, sama dengan yang ikome. Satu, kualitas. Seseorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik. Dua, Islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya, walaupun dalam hal pembelanjaan barang hal dan baik, akan tetapi ketika berlebihan akan menjadi
dilarang karena masuk ke area haram. Ikome dan ekspenditur haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan penghitungan yang cermat. Perolehan ikome sudah diatur dengan jelas dalam Islam sehingga nantinya berimplikasi pada label halal ataupun haram dalam ikome tersebut. Adapun ekspenditur mengklasifikasikannya menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan nafkah sehari-hari dan amal kebijakan untuk orang lain. Adapun yang termasuk pengeluaran tidak wajib adalah simpanan, karena menurut manusia harus berpikir cerdas untuk perubahan peristiwa yang akan dilaluinya di masa mendatang. Jadi seseorang haruslah melakukan saving dan investasi untuk masa depannya. Lebih lanjut lagi untuk pengeluaran wajib atau disebut nafkah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin. Dan untuk amal kebijakan menegaskan bahwa lebih baik dikeluarkan langsung dalam jumlah yang besar untuk pemberdayaan sini. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang ke slide ke-9 ya, yaitu 1. Proyek yang baik menurut Islam. 2. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. 3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. 4. Memelihara dan menumbuh kembangkan harta. 5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. Selanjutnya adalah aplikasi Maqasid Al-Syariah dalam final spending. Sebelumnya, apa sih final spending itu? Final spending adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi guna menjaga berbagai macam kebutuhan primer. Maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan terhadap eksistensi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu ketika kita ingin mengaplikasikan Maqasid Al-Syariah dalam final spending itu ada 2. Yang pertama yaitu pemenuhan the basic need, yang mana menjelaskan mengenai kebutuhan yang harus diutamakan. Jika the basic need tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada seseorang, karena the basic need termasuk bagian dari kebutuhan primer yang harus senantiasa dijaga. Setelah the basic need terpenuhi, seseorang baru bisa memenuhi kebutuhan sekundernya dan kemudian kebutuhan tasyiniatnya. Yang kedua yaitu konsumsi berorientasikan akhirat, yang mana membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Perintah untuk membelanjakan uang di jalan Allah tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda adanya kewajiban dalam pembelanjaan uang tersebut dan bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan ataupun ditinggalkan. Kita lanjutkan ke slide 12, konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam. Yang kedua, maslahah dan utilitas. Yang ketiga, final spedi dan konsumsi untuk akhirat meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang keempat, konsumerisme dan tawazun, meliputi memerhatikan income dan ekspeditur. Yang kedua, memerangi. Ekspeditur meliputi aspek kualitas dan kuantitas dalam income. Yang kedua, aspek kualitas dan kuantitas adalah ekspeditur. Memerangi meliputi israf dan tabzir. Yang kedua, bakhil. Budaya konsumerisme sebagai antitesis Maqasid Al-Syariah. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Dapat dikatakan pula konsumerisme adalah gaya hidup yang tidak hemat. Dan konsumerisme yang saat ini banyak berkembang di seluruh penjuru dunia merupakan dampak dari globalisasi dan sistem kapitalis modern yang
mendasarkan pada tata nilai materialistis. Dengan berkembangnya budaya konsumerisme di Indonesia akan menyebabkan melonjaknya demand atau permintaan. Jika demand atau permintaan naik, maka yang terjadi adalah tingginya produktivitas. Selanjutnya adalah keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam. Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya konsumerisme, yaitu pelanggaran terhadap sesuatu yang berlebihan dan tidak mendatangkan manfaat. Konsumerisme yang saat ini banyak berkembang di seluruh penjuru dunia merupakan dampak dari globalisasi dan sistem kapitalisme modern yang berdasarkan pada tata nilai materialistis, mulai dari tingkah laku, pola pikir, hingga sikap. Di Indonesia itu sendiri, konsumerisme sudah menjadi gaya hidup masyarakat kelas menengah yang berada di perkotaan. Padahal separuh dari penduduk Indonesia itu masih masyarakat yang menengah, yang masih miskin gitu. Terlepas dari buruknya budaya konsumerisme yang ada di Indonesia, di satu sisi dengan berkembangnya budaya ini akan menyebabkan melonjaknya demand. Yang mana jika demand naik, maka yang terjadi yaitu tingginya produktivitas. Hal ini baik untuk kelangsungan hidup perekonomian suatu negara. Akan tetapi, hal yang menjadi masalah adalah apabila barang-barang yang dikonsumsi adalah oleh masyarakat Indonesia kebanyakan bukan produk-produk primer, melainkan hanyalah produk sekunder, dan lebih-lebih produk tersebut bukan produk dalam negeri. Di sini akan menyebabkan mengalirnya uang masyarakat Indonesia ke kantong-kantong para pedagang asing, kecuali apabila yang terjadi adalah sebaliknya, jika di mana masyarakat Indonesia mampu memproduksi suatu barang ataupun jasa yang kemudian digemari oleh masyarakat asing. Ini akan menguntungkan perekonomian Indonesia, terutama jika masyarakat asing itu berlomba-lomba untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh tangan-tangan penduduk Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Kami kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, cukup untuk 3 pertanyaan aja ya, soalnya mengingat waktu untuk kelompok yang berikutnya. Terima kasih.